Langsung aja kita mulai teka-tekinya ya. Istri siapa yang vampir? Pasti istri cowok ini. Dia baru datang ke pesta setelah matahari terbenam. Suami siapa yang manusia serigala? Cewek yang di sebelah kiri lagi ngebersihin bulu kucing, ternyata si Anabul lagi ngumpet di balik sofa. Tapi, lantai dan dinding rumah ini dipenuhi bekas cakaran. Bagian depan sepatu ini juga sobek. Suaminya pasti manusia serigala. Cewek mana yang aslinya hantu? Cewek yang di sebelah kanan memakai kostum hantu karena saat itu lagi Halloween, tapi cewek di sebelah kiri beneran hantu karena kakinya nggak kelihatan sama sekali. Cowok mana yang sebetulnya zombie? Cowok yang di sebelah kiri cuma lagi sakit, jadi yang zombie pasti cowok yang di kanan. Dia nggak makan makanan manusia tuh, piringnya juga kosong melompong. Danau ini ditumbuhi bunga lili air dan setiap hari jumlahnya bertambah 2 kali lipat. Tepat di hari ke-48, seluruh permukaan danau sudah dipenuhi bunga lili. Menurutmu, berapa hari bunga lili ini menutupi setengah area danau? 47 hari. Kamu masih ingat kan? Setiap hari jumlah bunga lili airnya bertambah 2 kali lipat. Di hari ke-48, danau ini benar-benar tertutup bunga lili. Jadi di hari ke-47, jumlahnya masih setengahnya hari ke-48. Joko tahu ada orang jahil yang tiap hari ngerusak halaman rumahnya. Akhirnya dia masang kamera tersembunyi untuk nyari tahu orang yang paling sering lewat di dekat rumahnya. 4 hari kemudian, dia ngecek rekaman kameranya dan dia langsung tahu biang keroknya. Apa kamu bisa nebak orangnya? Ternyata pelakunya tetangga Joko yang bernama Karin. Dia selalu muncul di semua rekaman. Tapi dia berusaha nyamar biar nggak dikenali. Cewek ini nggak bawa SIM. Saat melewati perlintasan kereta api, dia langsung nyelonong aja. Padahal palang pintunya udah diturunin. Dan parahnya lagi, dia nggak merhatiin tanda stop, melawan arus di sepanjang jalan satu arah, dan baru stop setelah melewati 3 persimpangan. Petugas Polantas ngelihat semua kejadian ini, tapi mereka cuma diam. Kenapa gitu? Si cewek awalnya naik kereta api dan dia ngelanjutin perjalanan dengan jalan kaki. Maya mau masuk ke istana es untuk nolongin temennya Logan. Tapi pintu di situ dipasangi kunci kombinasi. Untungnya di permukaan dinding ada petunjuk kayak gini. 1, 6, 2. Salah satu nomornya sudah benar dan urutannya sudah tepat. 8, 4, 2. 2 angkanya sudah benar tapi urutannya masih salah. 5, 2, 6. Semuanya salah. Apa kamu bisa nebak kodenya? Ini dia kodenya, 184. Kamu perlu nyoret angka 2 dan 6 karena dalam urutan 5, 2, 6 gak ada angka yang benar. Dalam urutan 842, 2 angkanya sudah benar, jadi kita perlu ngambil angka 8 dan 4. Sisanya pasti angka 1. Nah, karena posisi angka 1 sudah tepat, kita bisa nyari tahu posisi angka 8 dan 4. Maya langsung ngebuka pintu itu dan masuk ke istana. Dia menyusuri lorong es dan ngeliat 3 pintu. Di balik pintu pertama ada badai dahsyat, di ruangan kedua ada naga salju ganas, dan di balik pintu ketiga ada danau yang tertutup lapisan es biru tua. Pintu mana yang harus Maya pilih? Pastinya bukan pintu kedua.
Lapisan es biru tua di ruangan ketiga juga tipis dan gak aman. Kemungkinan besar dia akan langsung jatuh ke danau. Jadi sebaiknya Maya milih pintu pertama aja. Setelah berhasil melewati pintu, Maya masuk ke lorong panjang, tapi monster Ratu Es mulai mengejarnya. Dia langsung lari di sepanjang lorong, lalu ngeliat 3 pintu lain yang terbuat dari es bening. Di balik pintu pertama, ada burung beo salju ajaib. Ruangan kedua dipenuhi air, dan di balik pintu ketiga, ada ruangan sempit tanpa cahaya yang kelihatan kayak loker. Di pintu mana Maya harus ngumpet biar dia nggak ketangkep monster? Burung beo Ratu Es di balik pintu pertama pasti akan berkicau saat Maya masuk ke situ. Pintu ketiga bukan pilihan yang tepat karena cuma terbuat dari es bening. Monster tadi pasti langsung bisa ngelihat Maya, jadi sebaiknya Maya milih pintu kedua aja. Setelah berenang menjauh, Maya memasuki aula besar. Di situ dia ngelihat Logan, tapi saat mereka mau kabur bareng, sang Ratu Es malah mengurung mereka di dalam jeruji. Jeruji itu punya 3 tuas, lalu Ratu Es ngasih Maya petunjuk ini. Tuas pertama bisa bikin jerujinya ngebuka, tapi mereka akan langsung jatuh ke danau bawah tanah yang sangat dingin. Tuas kedua bisa ngebuka semua jeruji untuk ngelepasin para monster di dalamnya. Tuas ketiga juga bisa ngebuka jeruji, tapi cuma 1 orang yang akan lolos. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus mencet tuas ketiga supaya Logan bisa keluar, kemudian mereka bisa mencet tuas pertama. Maya akan jatuh ke dalam, tapi Logan bisa menolongnya keluar dari situ. Johan mau bikin salad untuk teman-temannya, dia perlu 3 paprika serta tomat dalam jumlah yang sama. Dia juga perlu nambahin timun yang lebih sedikit dari tomat, tapi lebih banyak dari lobak. Jadi berapa ya jumlah masing-masing sayuran yang harus dipakai Johan untuk bikin salad ini? Tiga paprika, 3 tomat, 2 timun, dan 1 lobak. Pak Profesor ninggalin ketiga mahasiswanya di ruang kuliah untuk istirahat makan siang. Tapi setelah dia balik lagi, kunci jawaban ujian pentingnya tiba-tiba hilang. Dia langsung menginterogasi 3 mahasiswa tadi. Kamal bilang, 10 menit setelah Bapak pergi, Mama saya telepon. Dia meminta saya untuk menemuinya di luar gedung. Tapi saat saya balik lagi, kunci jawaban itu udah hilang. Brian bilang, "Gak ada yang nelpon Kamal kok, Pak. Dia tadi ngambil lembaran kertas di meja Bapak, kemudian pergi." Ryan mengatakan, "Betul kata Brian. Saat kami tahu itu kunci jawaban, kami langsung ngejar Kamal keluar gedung, tapi dia udah pergi jauh." siapa yang harus dipercaya si Profesor? Ryan dan Brian pasti udah bohong. Mereka bilang mereka ngejar Kamal sampai keluar gedung, tapi saat itu sedang hujan dan tubuh mereka nggak basah sama sekali tuh. Dari ketiga seniman ini, mana yang kelihatan paling aneh? Cewek di sebelah kanan memakai cat jingga pada kanvas, tapi kok noda cat di bajunya berwarna merah? Siapa yang kelihatan mencurigakan di pesta ini? Cewek yang di tengah ngasih tanda di gelas ini biar dia tetap ingat gelas mana yang dikasih racun. Dari semua murid ini, mana yang mencurigakan? Murid yang di sebelah kanan cuma pura-pura nulis, padahal dia lagi asik baca majalah. Dari ketiga cewek ini, mana yang mencurigakan? Cewek di sebelah kanan cuma pura-pura hamil tuh. Sang pangeran menikahi seorang gadis desa, lalu memboyongnya ke istana. Tapi sang ratu kurang menyukai menantunya itu.
Makanya dia memata-matai gadis itu. Dia tahu kalau gadis itu udah nyuri perhiasan di istana dan menimbun barang curiannya di bawah pohon ek. Sang ratu langsung ngasih tahu pangeran biar dia ngecek ke bawah pohon ek. Ternyata di situ memang ada perhiasan yang hilang. Si istri langsung memohon-mohon kepadanya. Pangeranku, percayalah, aku nggak nyuri sama sekali. Perhiasan ini memang sengaja ku tinggalin di sini, biar nanti bisa diambil keluargaku. Tapi sang ratu mengatakan, dia bohong. Perhiasan ini memang dia timbun di sini supaya bisa menjualnya setelah kabur dari istana. Siapa yang berbohong? Istri pangeran, padahal nggak masalah kalau dia mau mengunjungi keluarganya atau mencukupi kebutuhan mereka secara terbuka. Tapi dia malah ngumpetin perhiasan itu biar punya uang setelah kabur. Johnny mau membeli daging, tapi dia maunya daging itu dipotong secara spesifik. Si tukang daging kemudian nanya gini, Kamu petugas damkar ya? dan Johnny menjawab, Iya. kok dia bisa tahu profesi Johnny? Johnny masih memakai seragamnya saat dia membeli daging. Maya pergi ke hutan untuk nyari jamur dan buah beri, tapi apesnya dia malah kesasar. Tiba-tiba dia mendengar bunyi berisik dari balik pohon dan di situ ada monster yang lagi ngumpet. Maya langsung lari secepat kilat sampai nemu rumah kecil dan masuk ke dalamnya. Rupanya rumah itu dihuni oleh nenek tua, katanya dia bersedia nolongin Maya. Tapi Maya langsung tahu kalau nenek itu ternyata monster yang lagi nyamar. Gimana Maya bisa tahu ya? Nenek ini punya simbol yang bentuknya sama kayak simbol di tangan monster. Untung dia nggak jahat sih. Dia cuma mau nolongin Maya keluar dari hutan. Nenek tadi punya 3 kucing, masing-masing bernama Snowy, Bella, dan Lisa. Mereka terbiasa tidur di bantal kuning, pink, dan biru. Bella suka tidur di bantal pink, Snowy nggak pernah milih bantal pink atau biru. Apa kamu bisa nebak masing-masing bantal yang disukai ketiga kucing itu? Bella suka tidur dengan bantal pink, Snowy biasa rebahan di bantal kuning, sedangkan Lisa suka tidur di bantal biru. Tebak jawabannya secara cepat ya, kenapa Sinterklas jago karate? Karena dia pakai sabuk hitam. Beruang apa yang nggak punya gigi? Beruang maskot ini. Ular apa yang selalu keringetan? Olahraga. Kamu agen rahasia yang lagi nyamar. Hari ini kamu mau mengunjungi sebuah kota kecil dalam sebuah misi sulit. Kamu harus mengunduh semua data dari semua komputer yang ada di lantai 60. Kalau semua berjalan lancar, kamu akan dapat promosi. Hati-hati, jangan sampai bikin kesalahan. Kota itu ada di pulau terpencil. Bos kamu ngasih peta kota dengan sasaran yang ditandai di atasnya. Kamu kenakan pakaian biasa, membawa flash disk, lampu senter, pemantik api, ponsel, dan lampu suar. Dengan perahu kecil, kamu sampai di pulau itu. Kamu turun ke pantai dan tampak 3 jalan dengan rambu-rambu. Ada pencakar langit di rambu pertama. Sebuah pondok tergambar di rambu kedua. Rambu ketiga bergambar pepohonan. Jalan mana yang akan kamu pilih? Kamu butuh data yang disimpan di lantai 60. Karena itu, kamu pilih jalan pertama. Ini menuju gedung pencakar langit. Pertama, kamu menembus hutan lebat dan sampai di pesisir sungai. Kota itu ada di seberang sungai. Kamu nggak bisa nyeberang karena arusnya yang deras. Selain itu, kamu nggak tahu sedalam apa sungai itu. Ada perahu tua di sebelah kananmu, tapi itu mustahil membantu. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu nggak mungkin kembali.
Lihat, ada lubang palka di rumput. Kayaknya ini terowongan bawah tanah yang melewati sungai. Kamu buka penutup lubang itu dan turun. Di sini gelap, sunyi dan dingin. Kamu menyalakan lampu senter dan tampak satu botol kosong dan bola basket di tanah. Kamu arahkan cahaya lebih jauh dan tampaklah, wow, cewek serem berambut hitam panjang. Dia cuma menatapmu tanpa kata-kata. Kamu ketakutan, tapi nggak akan lari. Cewek ini nggak nyata, tapi kok kamu tahu? Bola basket dan botol punya bayangan, tapi cewek itu enggak. Dia cuma memori gelap dari masa lalumu. Kamu gosok matamu dan cewek itu hilang. Kamu melewati terowongan bawah tanah dan memanjat. Bagus, kamu berhasil masuk kota. Kamu susuri jalan dan tampak semua orang menatapmu. Kenapa kamu kelihatannya mencurigakan bagi mereka? Kamu barusan keluar dari terowongan bawah tanah. Pakaian dan wajahmu kotor, jadi kamu mencolok di antara mereka. Semua baik-baik saja. Kamu lanjutkan misi. Menurut peta, kamu harus lewat 2 blok lagi untuk sampai di bangunan itu. Banyak orang bergegas ke tempat kerja. Kamu lihat sebuah rumah makan di sudut. Perpustakaan, sekolah, ini swalayan besar. Tapi ada yang salah di sini. Kamu tahu apa itu? Gak ada mobil di jalanan. Kamu dekati gedung pencakar langit. Kamu coba buka pintunya tapi tertutup. Lihat sekeliling dan tentukan cara masuknya. Lewat jalan darurat kebakaran, lubang palka, dan cari tahu sendiri. Jalan darurat kebakaran mengarah ke jendela lantai 2, tapi penjaga berdiri di sana. Kamu bisa pakai lubang palka, tapi lihat uap yang keluar darinya. Di dalam mendidih. Nah, gimana dengan besi penyongkel ban? Ini bisa kamu pakai untuk menjebol pintu. Kamu di dalam. Di sini gelap sekali. Kamu nyalakan senter, tapi sentermu rusak. Apa yang akan kamu lakukan untuk menerangi jalanmu? Nyala pemantik api nggak akan cukup. Lihat jendela, semua jendela tertutup tirai. Cukup tarik tirai ke samping dan biarkan cahaya masuk. Bagus, kamu jalan menyeberangi aula luas dan mendengar kepakan sayap. Kamu mendongak. Oh tidak, ratusan kelelawar terbang ke arahmu. Kamu harus sembunyi secepatnya. Ada 3 lift di depan. Mana yang akan kamu pilih? Lift pertama ada di lantai 25, akan terlalu lama untuk sampai ke sini. Angka 0 ada di atas lift kedua. Di atas lift ketiga nggak ada angkanya, jadi lift ini nggak berfungsi. Nah, kalau gitu, lift yang kedua. Kamu tekan tombol lift kedua dan cepat-cepat masuk. Kamu tekan angka 60 dan lift bergerak naik. Lift macet di lantai ke-35. Lampu padam, kamu buka pintu palka dan mendaki ke atas atap. Kamu lihat 2 lift lain naik ke arahmu dari bawah. Kemana kamu harus meloncat masuk? Ada kebakaran di lift pertama. Yang kedua penuh air. Apa yang akan kamu pilih agar selamat? Kamu loncat masuk lift kedua. Air naik makin tinggi, tapi pintu terbuka dan seluruh air tumpah keluar. Kamu ada di lantai 40. Kayaknya pakai lift itu ide buruk, jadi kamu pilih menaiki 20 lantai lewat tangga. Kamu lari 5 lantai dan memukul dinding yang terbuat dari pasir yang dikeraskan. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu nggak bisa pakai lift. Gimana cara mengatasi rintangan ini? Kamu lihat sensor keselamatan kebakaran, pakai pemantikmu untuk mengaktifasi. Beres, air memercik dari plafon dan membanjiri lantai. Ini melembabkan pasir, dinding berubah jadi tanah dan luruh. Kamu naik lebih tinggi dan bertemu singa besar yang mengaum di lantai ke-50. Kamu kabur, tapi kemudian berhenti. Kayaknya singa itu nggak asli, kok kamu tahu?
Ada alarm kebakaran. Singa itu pasti basah, tapi kelihatannya sangat kering. Kamu kembali dan melihat kotak kecil yang terpasang di langit-langit. Seberkas sinar hologram terpancar dari sana. 55 tertulis di dinding, masih 5 lantai lagi. Kamu hampir sampai, kamu capek dan keringetan. Kamu duduk istirahat di anak tangga dan tertidur. Kamu membuka mata beberapa jam setelah itu, bangun dan nyadar kalau ada di lantai dasar. Angka 1 tertulis di dinding. Kamu lihat ke bawah dari atas pagar tangga dan tampak lusinan anak tangga. Lalu kamu lihat ke atas dan tampak hal yang sama. Kok bisa? Kamu masih di lantai 55. Seseorang barusan mengecat angka 1 di atas nomor semula. Lihat, dia ninggalin seember cat dan kuas di dekatnya. Kamu sentuh angka itu dan terasa catnya yang masih basah. Kamu bergerak 2 lantai naik dan ketemu 2 penjaga besar. Mereka halangi jalanmu dan bilang, cuma yang cerdas yang boleh lewat. Jadi jawab teka-teki kami. Seorang bajak laut muda berlayar ke sebuah pulau. Sebuah kapal dengan 20 orang di atasnya bergerak ke arahnya. Masing-masing orang ini punya beo yang bisa ngomong. Tiap beo punya bulu 3 warna, merah, oranye, dan biru. Seekor kutu hidup di bawah tiap bulu biru. Berapa kutu yang sampai ke pulau itu? Tak satu pun, bajak laut bergerak ke pulau dan kapal itu mendekatinya. Jadi bergerak ke arah yang berlawanan. Penjaga garuk-garuk kepala dan kamu boleh lewat. Kamu bergerak naik 1 lantai lagi dan melihat tak ada angka di dinding. Kamu masih harus menempuh berapa lantai lagi? Kamu bangun di lantai 55, lalu kamu lewati 2 lantai dan ketemu penjaga. Dan sekarang kamu naik 2 lantai lagi. Karena itu kamu kurang 1 lantai lagi. Kamu lari naik tangga, membuka pintu dan tentu terkunci. Dan kamu hampir sampai. Apa yang harus kamu lakukan? Pakai tangga darurat kebakaran di luar jendela. Kamu menaiki tangga, burung-burung beterbangan. Jangan lihat ke bawah, jangan lihat ke bawah, katamu ke diri sendiri. Kamu sampai di jendela dan meloncat masuk bangunan itu. Kamu keluarkan flash disk dari sakumu, tapi berhenti. Di sini nggak ada komputer. Yang kamu lihat cuma lusinan sepeda statis. Apa yang terjadi? Gimana cara menuntaskan misimu? Kamu sudah memanjat tangga darurat ke lantai 61. Kamu harus turun 1 lantai. Pintu ke lantai bawah terkunci, nggak ada lift di sini. Kamu jalan di sela-sela sepeda statis dan menyentuh salah satunya. Musik energik berbunyi, semua pedal sepeda statis mulai berputar. Suara seorang wanita dari pengeras suara meminta semua orang untuk mulai berlatih. Siapapun yang curang akan tinggal di ruangan ini selamanya. Siapapun yang mengayuh cepat akan memperoleh yang dia inginkan. Kamu nggak mau tetap ada di ruangan itu, tapi sepeda mana yang harus kamu pilih? Cuma 1 sepeda yang nggak mengayuh pedalnya sendiri. Ia ada di ujung lain ruangan. Ayo naik. Kamu mulai mengayuh dengan cepat dan terlihat lantai ini turun. Makin kuat kamu latihan, makin rendah kamu turun. Keringat menganak sungai di tubuhmu. Kamu loncat dari sepeda dan tampak sebuah komputer besar. Kamu pasang USB di komputer itu dan kamu salin semua data. Alarm teraktivasi. Kamu bisa mencium bau asap. Kebakaran. Datangnya dari lantai bawah. Semua file sudah disalin. Kamu masukkan USB ke sakumu dan lari ke atap. Bangunan itu terbakar. Kamu nggak tahu harus bagaimana. Pada saat itu ponsel berdering. Sudah beres? Tanya sebuah suara. Sudah, tapi aku butuh bantuan. Jawabmu. Pesawat akan dikirim untuk kamu. Cukup kasih isyarat. Kata suara itu dan telepon ditutup. Api mencapai atap. Isyarat macam apa yang harus kamu kirim? Ingat, kamu punya lampu suar. Kamu lepaskan roket Jill dan Jim tinggal di Amerika Serikat. Suatu hari Jim melakukan perjalanan bisnis ke Eropa.
Jill sangat merindukannya, jadi dia menelepon Jim. Dia meminta Jim untuk mengambil foto selfie dan mengirimkannya kepadanya. Jim mengiyakan, tapi Jill marah begitu melihat foto itu. Kamu pembohong. Bagaimana Jill mengetahuinya? Eropa dan Amerika berada di zona waktu yang berbeda. Tapi di foto Jim, saat itu siang hari. Itu waktu Amerika. Dia tidak pernah meninggalkan negara itu. Bisakah kamu menemukan zombie dalam gambar ini? Sebelah sini. Bagaimana dengan Resorski ini? Bisakah kamu menemukan zombie? Halo? Oke, sekarang mari kita lihat apa kamu bisa menemukan zombie di taman hiburan ini. Dia bersembunyi di sini. Bank terbesar di kota dirampok tadi malam. Polisi setempat menyelidiki kasus ini dan menemukan 2 tersangka. Mereka pergi untuk menggeledah rumah orang-orang itu. Petugas melihat sebuah petunjuk dan mengetahui siapa penjahatnya. Bagaimana dia menebaknya? Lihat saja dindingnya. Ada gambar yang sama di kedua rumah. Tapi yang satu ini tergantung terbalik. Mungkin ada simpanan di baliknya. Ketahuan. Seorang guru memiliki 21 pensil warna. 7 merah, 7 kuning, dan 7 biru. Dia perlu membaginya menjadi 2 tumpukan sehingga tumpukan pertama memiliki pensil merah 3 kali lebih sedikit daripada tumpukan kedua. Dan tumpukan kedua harus memiliki pensil kuning 2 kali lebih sedikit dibandingkan tumpukan pertama. Berapa banyak pena biru yang ada di setiap tumpukan? Nol. Sang guru punya 21 pensil, bukan pena. Dapatkah kamu mengatur ulang krayon-krayon ini dan membuat 4 segitiga? Untuk memecahkan misteri ini, kamu harus berpikir di luar kebiasaan. Ini dia jawaban yang benar. Mari kita buat tugas ini sedikit lebih sulit. Coba ambil hanya 2 krayon untuk membuat 2 kotak. Siap untuk melihat hasilnya? Ini dia. Donna pergi ke supermarket dan melihat sesuatu yang aneh. 2 dari wanita ini sedang hamil, tapi salah satu dari mereka baru saja mencuri semangka. Bisa tebak siapa? Wanita ketiga. Dia mengenakan sepatu hak tinggi. Nggak mungkin wanita yang sedang hamil memakai sepatu seperti itu untuk belanja. Kitty terbangun di ruang bawah tanah yang menyeramkan. Dia harus membuka pintu ini untuk melarikan diri. Bisakah kamu menebak urutan yang tepat untuk menekan tombol-tombolnya? Kitty harus membuat kata unlock dari huruf pertama setiap emoji. Maka dia harus menekan tombol dengan urutan sebagai berikut. Unicorn, nose, lobster, onion, cactus, kiss, dan tara. Hari ini adalah hari ulang tahun Casey. Dia membawa kue ke tempat kerja untuk merayakannya bersama rekan-rekannya, Stanley, Gemma, dan Rosie. Casey mengeluarkan kue itu di dapur kantor. Tiba-tiba nenek menelepon, dan Casey pergi keluar untuk berbicara. Setelah beberapa saat, Casey kembali dan menemukan kue ulang tahunnya yang berharga di lantai. Dia menanyai semua orang. Stanley berkata, "Aku lagi ngirim email penting, jadi aku nggak lihat dapur. Tapi menurutku pelakunya Gemma. Dia cuma pura-pura jadi temanmu." Gemma berkata, "Aku pergi ke toilet untuk cuci tangan. Pas balik, kue itu sudah ada di lantai." Dan Rosie berkata, "Aku nggak tahu apa yang terjadi. Aku pergi ke seberang ruangan untuk menyalakan mesin kopi. Aku membuatkan cappuccino untuk semuanya." Siapa yang berbohong? Mesin kopinya mati,
dan semua cangkir kopi kosong. Jadi Rose yang berbohong. Dia sibuk melakukan hal lain saat Casey pergi. Detektif Bolt sedang makan siang di kafe favoritnya. Dia memandang melalui jendela dan melihat tetangganya, Zelda, bergegas pulang. Mereka berdua tinggal di sebelah kafe. Tiba-tiba Zelda berlari kembali dan menghampiri sang detektif. Tolong aku. Apartemenku dirampok waktu aku keluar. Aku nggak menyentuh apapun. Aku langsung lari ke sini buat nyari kamu. Detektif Bolt pergi untuk melihat TKP. Dia melihat sekeliling dan berkata, "Jangan main-main Zelda, nggak ada perampokan." Bagaimana dia tahu? Lihat payung ini. Zelda membawanya saat dia bergegas pulang. Tapi dia mengatakan kepada detektif bahwa dia tidak menyentuh apapun di TKP. Dia melemparkan barang-barangnya di sekitar ruangan agar terlihat seperti perampokan. Lihatlah sekelompok orang ini. Salah satu dari mereka adalah vampir asli. Bisakah kamu menebak siapa? Si orang kedua. Pria pertama kesulitan untuk meminum minuman berwarna kemerahan ini. Wanita itu mengenakan kostum cosplay. Dan pria di sebelah kanan sedang mengambil foto selfie yang berarti dia terlihat di kamera. Jadi, dia manusia. Jeff menelepon polisi di pagi hari. Tetanggaku menebang pohon di atas mobilku. Seorang polisi segera datang. Apa yang terjadi? Aku dan tetanggaku bertengkar tadi malam. Waktu aku mau tidur, kulihat dia berdiri di depan mobilku. Paginya, aku keluar mau pergi kerja dan melihat ini. Mobilku memang udah lumayan tua, tapi dia tetap harus bayar ganti rugi atas kerusakannya. Polisi tersebut menanyai tetangga Jeff. Dia berkata, "Jeff memang agak aneh. Dia selalu berusaha memulai pertengkaran tanpa alasan. Aku nggak pernah menyentuh mobilnya. Aku tidur sepanjang malam." Polisi itu memeriksa mobil tersebut dan segera menyadari siapa di antara kedua orang itu yang berbohong. Siapa yang sebenarnya menebang pohon? Bisa tebak? Jeff. Dia menebang pohon dengan kapak ini. Lalu dia menyalahkan tetangganya untuk menagih uang kepadanya. Mike adalah seorang astronot. Timnya terdiri dari 2 orang lainnya. Mereka kembar, Rob dan Bob. Mereka pergi ke Mars selama sebulan untuk mempelajari bentuk kehidupan setempat. Waktu berlalu dengan cepat, dan hari ini mereka harus kembali ke bumi. Mike pergi untuk menyapa kru kecilnya, tapi dia menemukan 6 orang yang identik di dalam pesawat ruang angkasa. Mike menyadari bahwa orang Mars bisa berubah bentuk menjadi apapun. Siapa yang harus dia bawa kembali ke bumi? Astronot ini punya 3 jari. Warna rambut orang ini berbeda. Penipu ini lupa memakai telinga manusia. Dan orang ini punya warna mata yang berbeda. Jadi Bob dan Rob yang asli ada di sini. Apa yang salah di sini? Penjaga gawang memegang raket tenis. Selain itu, kenapa mereka pakai 2 bola hoki? Shelly mengunduh aplikasi kencan dengan harapan menemukan cinta baru. Dia menyukai beberapa pria. Mereka mulai mengobrol dan berbagi foto selfie. Ketiga pria tersebut mengaku masih lajang dan tinggal sendiri. Tapi hanya satu dari mereka berkata yang sebenarnya. Bisakah kamu menebak siapa? Pria pertama mengirimi Shelly foto selfie dari kamar mandinya. Dia mengenakan jubah mandi, tapi ada jubah mandi sutra lain yang tergantung di latar belakang. Warnanya pink dan ukurannya kecil. Kenapa ada jubah itu kalau dia tinggal sendirian? Dan pria kedua jelas menyukai perhiasan. Dia memakai cincin di setiap jari, termasuk jari manis. Jadi dia mungkin sudah menikah. Hanya pria ketiga yang jujur. Dan Shelly harus memberinya kesempatan. Seorang penjahat berbahaya melarikan diri dari penjara. Polisi mengejarnya, dan jejak itu membawa mereka ke sebuah desa kecil. Mereka menanyai penduduk setempat dan memeriksa ladang. Tak lama kemudian, mereka melihat seorang petani di ladang jagung.
Detektif bertanya kepadanya apakah dia melihat orang asing yang mencurigakan. Maaf, aku tidak fokus dengan yang terjadi di sekitar. Aku terlalu sibuk mengurus jagung. Hari sudah mulai gelap dan aku harus memanennya sesegera mungkin. Detektif segera tahu bahwa orang ini adalah penjahat yang melarikan diri. Kok bisa? Jagung tidak dipanen seperti ini, jadi dia nggak mungkin petani asli. Dapatkah kamu melihat detail yang janggal di sini? Kabel telepon dicabut, dan laptop tidak punya keyboard. Bisakah kamu menemukan sesuatu yang janggal? Lihat orang ini, gaya memancingnya lumayan aneh. Gimana kalau di sini? Ada yang salah? Wanita ini berseluncur di trotoar. Nela melayang ke arah lapangan yang indah. Dia membawa barang. Kalau dia gagal membukanya sebelum sampai di bawah, dia tak akan selamat. Bisa tebak apa isi bungkusan itu? Nela sedang terjun payung. Ada parasut di dalam sana. Setelah mendarat dengan aman, Nela berjalan di ladang bunga matahari. Apa kamu bisa menemukan 3 hal aneh tentang area ini? Orang-orangan sawah ini berkedip. Bunga matahari ini punya gigi. Dan ada 2 matahari di langit. Nela berjalan jauh dan tersesat di hutan. Lalu dia bertemu 4 pria yang duduk di satu pohon besar. Bisakah kamu membantunya mengurutkan dari yang paling kurang pintar? Pria nomor 4 memotong dahan tempatnya duduk. Jadi dia yang paling kurang pintar. Pria nomor 1 duduk di dahan yang sebentar lagi dipotong pria nomor 2. Jadi dia yang paling kurang pintar kedua. Pria nomor 2 gak sadar dia juga bakal jatuh. Jadi dia yang ketiga. Dan terakhir, pria nomor 3, dia jahat, tapi jelas yang paling pintar. Nela terus berjalan dan menemukan jalan raya. 3 orang menawarinya tumpangan ke kota terdekat. Apa kamu bisa membantu Nela memilih kendaraan yang paling aman? Lihat mobil orang ini, bannya kempis dan ada genangan oli mesin keluar dari mobil. Mungkin ini bukan pilihan paling aman. Wanita cantik ini dan mobilnya tembus cahaya karena mereka hantu. Sementara itu, pengemudi truk yang muram ini kelihatannya bisa diandalkan. Nela masuk ke kedai kopi dan bertemu 2 wanita. Keduanya bilang mereka putri miliarder terkenal. Bisakah kamu menebak siapa yang berbohong? Wanita di sebelah kanan pembohong. Logo di kaosnya palsu, jadi dia nggak kaya. Nela nggak punya uang buat beli makanan. Pemilik kedai kopi kasihan dan menawarkan makan gratis. Tapi dia harus memecahkan teka-teki. Nela setuju. Ini tugasnya. Manusia pernah menginjakku, tapi nggak banyak. Aku nggak pernah penuh terlalu lama. Aku punya sisi gelap. Siapa aku? Bisakah kamu membantu Nela mendapatkan makanan gratis? Jawaban yang benar adalah bulan. Saat sedang makan, Nela melihat-lihat foto di dinding. Tiba-tiba, dia melihat ada yang aneh. Bisakah kamu menemukan detail yang aneh juga? Orang ini ada di kedua foto, dan dua-duanya terlihat muda. Tapi jarak waktu antara 2 foto ini adalah 100 tahun. Nela mampir ke toko bunga dan melihat pemiliknya menaruh karangan bunga di vas besar.
Jika dia menaruh 1 buket per vas, dia akan mendapatkan 1 buket ekstra. Dan jika dia menaruh 2 buket per vas, dia akan mendapatkan 1 vas ekstra. Berapa banyak vas dan buket yang dia punya? Dia punya 3 vas dan 4 buket. Pemilik toko bunga menawari Nela pekerjaan. Dia baru menerima kiriman bunga. Ada 3 kotak berlabel mawar merah, mawar putih, dan mawar merah dan putih. Label tiap kotak ini salah. Nela punya 1 kesempatan untuk mengambil bunga dari kotak manapun dan melabeli kotak itu dengan benar. Bisakah kamu membantunya? Nela harus mengambil setangkai bunga dari kotak berlabel mawar merah dan putih. Karena labelnya salah, kotak ini pasti berisi antara mawar merah saja atau mawar putih saja. Misalkan Nela mengambil mawar merah, sekarang dia bisa melabeli kotak ini dengan benar. Kita tahu kotak putih tak mungkin berisi mawar putih. Jadi, sekarang Nela bisa melabeli 2 kotak yang tersisa dengan benar. Setelah mendapatkan sejumlah uang, Nela memesan kamar di hotel setempat untuk istirahat. Si manajer menawarinya 3 kamar kosong. Bisakah kamu membantu Nela memilih opsi terbaik? Ada retakan di jendela kaca kamar pertama. Nggak aman. Dan ada zombie yang bersembunyi di bawah kasur kamar ketiga. Jadi, Nela harus memilih yang kedua. Nela mengunci diri di kamar. Dia membuka jendela dan berdiri di dekatnya untuk menghirup udara segar. Tiba-tiba, dia melempar sesuatu keluar jendela. Nela pingsan tak lama setelahnya. Ini misterius karena dia sehat dan tak ada yang melakukan apapun padanya karena pintunya terkunci. Bisakah kamu menemukan penjelasan logis atas apa yang terjadi di sini? Nela melempar bumerang keluar jendela. Bumerang itu pergi ke jarak maksimum dan kembali langsung ke kepalanya. Tak lama, Nela siuman dengan kepala sakit. Dia pergi ke toko untuk beli obat pusing. Dia melihat 3 hal aneh di tempat ini. Bisakah kamu melihatnya juga? Ada jagung di rak serbet dan tisu toilet. Pengumuman ini menawarkan diskon 800%. Kayaknya mustahil. Dan terakhir, si penjaga memakai 2 pasang kacamata. Tiba-tiba penjaga toko berteriak, "Seseorang mencuri uangku!" Lalu mengunci pelanggan di dalam toko dan memanggil polisi. Polisi tiba dan menanyai 4 tersangka. Maya bilang, "Aku kesini untuk beli minum sebelum kelas yoga jam 12. Aku terlambat 20 menit karena kalian." Bob berkata, "Ngapain aku nyuri uang? Semua orang tahu kita pakai kartu zaman sekarang." Lily bilang, "Penjaga toko ini orang jahat. Biar saja duitnya hilang." Dan Nela menjawab, "Maaf, aku cuma fokus ke belanjaanku. Aku nggak lihat ada yang mencurigakan." Setelah mendengarnya, polisi menangkap 1 orang. Bisa tebak siapa? Maya, lihatlah jam di dinding. Ini baru jam 10, dia belum terlambat. Jadi, dia bohong. Nela sedang menyusuri jalan. Dia melihat ada Bu Gina sedang mengadakan cuci gudang. Harga barang apapun cuma $1. Amy membeli gaun tua. Phil mengambil vas antik yang indah ini. Dan Vivi membeli koper vintage ini. Nela mendekati Bu Gina dan berkata, "Bu, Anda baru saja menjual barang mahal seharga $1. Apa maksudnya? Kamu bisa tebak?" Vivi mengangkat koper ini dengan mudah, jadi mungkin kopernya kosong. Selain itu, ada lubang di bagian bawahnya, jadi ini pasti nggak berharga. Vas ini nggak antik, ada stiker dari toko obral. Meski gaun ini kotor dan robek, ada bros besar dan mahal yang terpasang di sana. Dan batu permata ini nggak mungkin cuma seharga $1.
Nela bertanya apa dia boleh memakai kamar mandi Bugina. Bugina menjawab, boleh, ada di ujung koridor. Saat Nela berjalan ke sana, dia salah pintu. Nela malah pergi ke dapur yang berantakan ini. Pintunya nggak bisa dibuka. Bisakah kamu membantu Nela mencari kunci? Kuncinya ada di teko. Bugina masuk dapur dan bilang, aku penyihir, aku akan memberimu hadiah kalau kamu berhasil memecahkan teka-tekiku. Nela setuju, ini tugasnya. Aku punya 2 mulut. Mulut yang besar untukku sendiri dan yang kecil untuk orang lain. Bisakah kamu memecahkan misteri ini? Jawaban yang benar adalah teko lagi. Bugina membawa Nela ke basemennya yang berdebu dan berkata, salah satu dari 3 pintu ini mengarah ke dunia magis dan 2 lainnya palsu. Kamu punya 1 kesempatan untuk memilih pintu yang benar. Semoga beruntung. Bisa tolong bantu Nela? Dia harus memilih pintu ketiga. Lihat lantainya. Jejak kaki berdebu ini cuma mengarah ke pintu ketiga. Berarti pintu 1 dan 2 palsu. Nela membuka pintu ketiga dan memasuki hutan ajaib. Ada 4 cara untuk menyeberanginya. Tapi keempat jalur itu agak berbahaya. Naga lapar menunggunya di rute pertama. Api besar membakar seluruh jalur kedua. Dan jalur ketiga adalah terowongan tanpa jendela. Dan jalur keempat dipenuhi kalajengking dan ular. Bisakah kamu membantu Nela memilih jalan yang benar? Dia harus memilih jalan ketiga. Terowongan itu memang tak berjendela. Tapi siapa bilang gak ada jalan keluar? Nela menyusuri terowongan dan sampai di istana indah. Si penjaga bilang, istana ini milikmu. Kalau kamu berhasil memecahkan teka-teki, aku bisa mengisi ruangan, tapi tanpa memenuhi tempat. Siapa aku? Bisa bantu Nela mendapatkan istana ini? Jawaban yang benar adalah cahaya.